Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati malina masyadillahu fala muhdilahu wa muyiddil fala hayyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi Muhammadu ala alaihi sahbihi wa man tabi'ahum bi insanila yumiddi ya ayyuhallazi na amatukallah haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Kaum muslimin seiman dan seakidah, tepatnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada hamba dan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Isra Mi'raj. Pada saat itu pula Allah Ta'ala perlihatkan berbagai kejadian kepada beliau dan kelak akan memimpin jagat raya ini. Di antaranya Rasulullah SAW melihat adanya beberapa orang yang sebelumnya tidak pernah disaksikan Rasulullah SAW. Kemudian Allah Ta'ala tempatkan orang-orang tersebut di sebuah jalan yang tengah dilalui kaumnya Fir'aun yang mereka adalah golongan paling berat menerima siksa dan azab Allah di hari kiamat. Para pengikut Fir'aun ini melintasi orang-orang yang sedang disiksa api neraka tadi. Melintas bagaikan kumpulan onta yang sangat kehausan, menginjak orang-orang tersebut yang tidak mampu bergerak dan pindah dari tempatnya disebabkan perutnya yang sangat besar seperti rumah. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah orang-orang yang diinjak-injak tadi?" Jibril menjawab, "Mereka itulah orang-orang yang memakan harta riba." Dalam syariat Islam, riba diartikan dengan bertambahnya harta pokok tanpa adanya transaksi jual beli sehingga menjadikan hartanya itu bertambah dan berkembang dengan sistem riba. Maka setiap pinjam yang diganti atau dibayar dengan nilai yang harganya lebih besar atau dengan barang yang dipinjamkan itu menjadikan keuntungan seseorang bertambah dan terus mengalir, maka perbuatan itu adalah riba yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, dan telah menjadi ijma kaum muslimin atas keharamannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menghilangkan berkah riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 270. Barang-barang haram yang tidak terhitung banyaknya sampai menyusahkan dan memberatkan mereka ketika harus cepat-cepat berjalan pada hari pembalasan. Setiap kali akan bangkit berdiri, mereka akan jatuh kembali, padahal mereka ingin berjalan bergegas-gegas bersama kumpulan manusia lainnya. Namun tiada sanggup melakukannya akibat maksiat dan perbuatan dosa yang mereka pikul. Maha besar Allah yang telah berfirman, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri kecuali berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran terkena penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Dalam menafsirkan ayat ini, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata,
Orang-orang yang memakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila dan tercekik. Imam Qatadah juga berkata, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila sebagai tanda bagi mereka agar diketahui pada para penghuni padang mahsyar lainnya kalau orang itu adalah orang yang memakan harta riba. Dalam Sahih Al-Bukhari dikisahkan bahwasannya Rasulullah SAW bermimpi kedatangan dua orang laki-laki yang membawanya pergi sampai menjumpai sebuah sungai penuh darah, yang di dalamnya ada seorang laki-laki, dan di pinggir-pinggir sungai tersebut ada seseorang yang tangannya banyak bebatuan sambil menghadap kepada orang yang berada dalam sungai tadi. Apabila orang yang berada di dalam sungai hendak keluar, maka mulutnya diisi batu oleh orang tersebut sehingga menjadikan dia kembali tempatnya semula dalam sungai. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada orang yang membawanya pergi. Maka dikatakan kepada beliau, orang yang engkau saksikan di dalam sungai tadi adalah orang yang memakan harta riba. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, inilah siksa yang Allah berikan kepada orang-orang yang suka memakan riba. Bahkan dalam riwayat yang sahih, sahabat Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar robba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa'u. Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan riba, penulisannya, dan kedua orang yang memberikan persaksian. Dan beliau bersabda, mereka itu sama. Hadis riwayat Muslim. Semarak praktek riba selama ini tidak lepas dari propaganda musuh-musuh Islam yang menjadikan umat Islam lebih senang untuk menyimpan uang di bank-bank. Lebih-lebih dengan semaraknya kasus-kasus pencurian dan perampokan serta berbagai adegan kekerasan yang semakin merajalela. Bahkan sistem pinjam dengan bunga pun sudah dianggap biasa dan menjadi suatu hal yang mustahil bila dilepaskan dari perbankan. Umat tidak lagi memperhatikan mana yang halal, mana yang haram. Riba dianggap sama dengan jual beli yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Kini kita saksikan, gara-gara bunga, berapa banyak orang yang semula hidup bahagia pada akhirnya menderita tercekik bunga yang ada. Musibah dan bencana telah meresahkan masyarakat karena Allah menurunkan hukumnya atas manusia. Manusia telah mengizinkan malapetaka atas suatu kaum jika kemaksiatan dan kedurhakaan telah merajalela di dalamnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abu Ya'la dan isnadnya Yazid, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, ma zuharra fi qaumiz zana marroba illa ahallau bi anfusihim iqaballah. Tidakkah perbuatan zina dan riba itu nampak pada suatu kaum kecuali telah mereka halalkan sendiri siksa Allah atas diri mereka. Iman Al-Haythami. Dan dari bencana yang ditimbulkan karena memakan riba tidak hanya sampai di sini, bahkan telah menjadikan hubungan seorang hamba dengan Rabbnya semakin dangkal, yang tidak lain dikarenakan perutnya yang telah dipadati benda-benda haram, setidaknya sehingga nasi yang dimakannya menjadi haram, pakaian yang dikenakannya menjadi haram, motor yang dikendarainya pun haram, dan barang-barang perkakas di rumahnya pun menjadi haram. Bahkan as yang diminum oleh si kecil pun menjadi haram. Kalau sudah seperti ini, bagaimana mungkin doa yang dipanjatkan kepada Allah akan dikabulkan
jika seluruh harta dan makanan yang ada di rumahnya ternyata bersumber dari hasil praktek riba. Sebenarnya, praktek riba pada awal mulanya adalah perilaku tabiat orang-orang Yahudi yang mencari nafkah dan mata pencaharian hidup mereka. Dengan sekuat tenaga, mereka berusaha untuk menularkan penyakit ini ke dalam tubuh umat Islam melalui bank-bank yang telah banyak tersebar. Mereka jadikan umat ini khawatir untuk menyimpan uang di rumahnya sendiri sehingga disajikan dengan adegan-adegan kekerasan yang menakutkan. Masyarakat bergegas mendepositokan uangnya di bank-bank milik mereka yang mengakibatkan keuntungan yang besar lagi berlipat ganda bagi mereka. Menghimpun dana demi melancarkan rencana-rencana jahat umat Islam. Bagi mereka menghimpun dana mencari bagi umat Islam, Zionis dan acara-acara Kristiani lainnya, mereka banyak membantai umat Islam, namun diam-diam tanpa disadari di antara kita telah ada yang membantu mereka membantai saudara-saudara kita semuslim yang mendepositokan uang kita di bank-bank mereka. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala menggegaskan dan disebabkan mereka orang-orang Yahudi memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka siksa yang pedih. Quran Surat An-Nisa ayat 161. Lalu, pantaskah bila umat Islam mengetahui pola hidup suatu kaum yang Allah pernah mengutuknya menjadi kera dan babi, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, Yahudi dan Nasrani, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi kafir sesudah kamu beriman." Quran Surat Al-Imran ayat 100. Semoga Allah senantiasa menunjukkan kita kepada jalannya yang lurus yang telah ditempuh oleh para pendahulu kita dari generasi salafus saleh. Sekian khutbah Jumat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya sendiri. Kesalahan itu adalah real dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.